Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Nugraha, NPM 1914151050, jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh naungan dari tegakan sengon, Paraserianthes falcataria terhadap pertumbuhan tanaman porang, Amorphophallus oncophilus. Selanjutnya kita masuk ke topik pembahasan. Nah, topik pembahasannya itu meliputi 1. Pendahuluan, 2. Metode penelitian, 3. Hasil dan pembahasan, dan 4 adalah kesimpulan. Yang pertama adalah pendahuluan. Nah, yang pertama itu adalah pohon sengon sebagai naungan. Pohon sengon memiliki karakteristik tajuk yang ringan, sehingga lahan di bawah tegakan sengon mempunyai potensi untuk pengembangan tanaman pangan. Nah, tanaman porang di bawah naungan. Tanaman porang termasuk salah satu jenis tanaman pangan yang dapat dikembangkan di bawah tegakan hutan dalam bentuk agroforestry. Salah satu sifat khas tanaman porang adalah mempunyai toleransi yang tinggi terhadap lingkungan yang ternaungi. Tanaman ini tumbuh baik pada kawasan hutan dan dapat tumbuh di semua jenis tanah dengan kondisi gembur dan tidak tergenang. Selanjutnya adalah manfaat porang. Porang dapat dijadikan salah satu alternatif bahan pangan karena memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi, yaitu kandungan pati sebesar 76,5%, protein 9,20%, dan kandungan serat 25%. Porang juga memiliki kandungan lemak sebesar 0,20%. Tanaman porang merupakan tanaman asli dari daerah tropis yang termasuk dalam famili Iles yang memberikan hasil utama berupa umbi yang dapat dijadikan bahan makanan, perindustrian, dan obat. Selanjutnya adalah tujuan penelitian, yaitu untuk menguji pengaruh intensitas naungan, yaitu tegakan sengon, terhadap pertumbuhan tanaman porang. Selanjutnya adalah metode penelitian. Nah, bahan dari metode penelitian ini yang pertama adalah gubil atau katak dari tanaman porang. Selanjutnya adalah tegakan sengon yang digunakan berumur 3-5 tahun dengan diameter batang rata-rata 30 cm. Selanjutnya, tegakan sengon memiliki kerapatan 1.100 pohon per hektar atau dengan jarak tanam 3 meter x 3 meter. Intensitas naungan di bawah sengon berkisar antara 10-80%. Nah, alat yang digunakan adalah 1. Alat tulis, 2. Cangkul, 3. meteran atau tali, 4. golok, 5. busur derajat, 6. termometer, 7. ember, 8. timbangan analitik, 9. kertas bekas, 10. plastik, 11. luxmeter, 12. GPS, 13. bambu, dan 14. oven. Selanjutnya adalah perlakuan pada porang. Nah, perlakuannya itu yaitu lubang tanam dibuat dengan kedalaman 10 cm sampai 15 cm dan lebar 15 cm kali 15 cm. Jarak tanam yang digunakan untuk tanaman porang yaitu 1 kali 1 meter. Selanjutnya, pupuk kandang dimasukkan ke dalam lubang tanam dengan dosis yang berbeda, yaitu 0 gram, 150 gram, 300 gram, dan 500 gram. Tanaman porang dipelihara dengan cara penyiangan gulma 1 minggu sekali, dan selama percobaan tidak dilakukan pengairan tambahan selain menggunakan air hujan. Ini adalah metode pengamatan, yaitu yang pertama adalah pengamatan vegetatif, yaitu dengan mengukur tinggi tanaman dan diameter tajuk. Selanjutnya adalah pengamatan panen atau destruktif, yaitu dengan mengukur berat basah umbi, berat kering tajuk, berat kuring umbi, diameter umbi, dan biomasa. Selanjutnya adalah analisis data, yaitu dengan rancangan percobaan yang digunakan, yaitu rancangan acak kelompok atau RAK. Kelompoknya itu terdiri dari naungan 30% dan 80%. Selanjutnya adalah pengolahan data, yaitu Statistical Analysis System atau SAS. Ini adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah rekapitulasi hasil analisis sidik ragam pertumbuhan porang. Nah, naungan itu tidak memberikan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan diameter tajuk dan besarnya sudut petiol. Perlakuan pupuk dan interaksi antara naungan dan pupuk tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap semua parameter pertumbuhan porang.
Selanjutnya adalah tinggi tanaman. Nah, porang pada naungan 30% memberikan rata-rata pertambahan tinggi terbaik yaitu 35,9 cm. Selanjutnya untuk perlakuan pupuk 150 gram pada naungan 30% memberikan respon pertumbuhan tinggi terbaik dengan memberikan peningkatan sebesar 36,86 cm. Selanjutnya adalah diameter tajuk. Perlakuan naungan 30% tanpa perlakuan pupuk memberikan pertumbuhan diameter tajuk terbaik dengan pertumbuhan rata-rata 40,60 cm. Nah, pertumbuhan diameter tajuk ini menurun seiring dengan pemberian pupuk. Selanjutnya adalah diameter umbi. Pertumbuhan diameter umbi porang pada naungan 30% memberikan pertumbuhan terbaik sebesar 6,15 cm. Sedangkan perlakuan naungan 30% dengan pupuk 300 gram memberikan pertumbuhan diameter umbi terbaik sebesar 6,63 cm. Selanjutnya adalah biomasa. Biomasa terbaik terdapat pada naungan 30% sebesar 92,20 gram. Berbeda jauh dengan biomasa pada naungan 80% hanya sebesar 10,57 gram. Perlakuan naungan 30% dengan dosis pupuk 300 gram memberikan nilai biomasa terbesar yaitu 119,42 gram. Selanjutnya adalah kelembaban. Yang pertama, tegakan sengon dengan naungan 30% memiliki rata-rata kelembaban harian berkisar antara 51,57% sampai 84,57%. Pada naungan 80%, kelembaban berkisar 62,90% sampai 89,90%. Rata-rata kelembaban udara harian tegakan sengon bernaungan 30% tertinggi sebesar 84,57%. Dan dalam tegakan bernaungan 80% memiliki rata-rata kelembaban udara harian tertinggi sebesar 89,90%. Selanjutnya adalah berat basah umbi. Tanaman porang di naungan 30% memberikan pertumbuhan berat basah umbi terbaik sebesar 130,44 gram. Berat basah umbi terbesar terdapat pada naungan 30% dengan dosis pupuk 150 gram sebesar 152,63 gram. Terakhir adalah kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu yang pertama, pertumbuhan porang lebih baik pada tegakan sengon bernaungan 30% daripada tegakan sengon bernaungan 80%. Selanjutnya adalah laju pertumbuhan porang tertinggi mencapai 36,83 cm dengan berat basah umbi segar sebesar 152,63 gram dalam jangka waktu 3 bulan. Pemberian pupuk kandang sebesar 150 gram dapat meningkatkan pertumbuhan berat basah umbi sebesar 25,07 gram terhadap kontrol. Akhir adalah daftar pusaka. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.